berinfaklah. Alladzina yunfiquna amwalahum, ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Terkadang Allah menggunakan lafal fi'il mudhari', alladzina yunfiquna, ya, orang-orang yang berinfak. Kalau lafal fi'il mudhari' menunjukkan tajaddud, yaitu dia bukan berinfak sekali tapi dia berinfak. Nanti lain waktu dia berinfak lagi, karena dengan menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan tajaddudul fi'il, yaitu terbaharunya perbuatan tersebut, kata kerja yang menunjukkan kesinambungan, ya. Bahkan dalam sebagian ayat ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina. Al-munfiqin Allah datangkan dalam bentuk isim fa'il, wal-munfiqin, yaitu orang-orang yang berinfak, seakan-akan tidak pernah berhenti dari infak, terus menerus, sehingga didatangkan dalam isim fa'il, dan isim fa'il menunjukkan thubut. Kata sebagian ulama, isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Intinya, orang-orang yang senantiasa berinfak mereka mulia, ya. Kalau tidak mampu ya lain cerita, tapi kalau mampu, infaknya berkesinambungan. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam dibutuhkan harta, ya, dibutuhkan harta. Untuk jihad butuh harta, untuk dakwah butuh harta, untuk sosial butuh apa? Harta. Maka seorang yang diberi kelebihan oleh Allah memiliki harta, berusaha tangannya di atas. Al-yadu al-ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini menunjukkan kemuliaan. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada hadirin hadirat, dalam mencari rezeki, ya, niatkan untuk bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar waktu kita yang kita gunakan berjam-jam mencari nafkah berkah, karena kita sudah punya proyek akhirat. Saya cari harta, saya ingin ini, ingin ini, sehingga kita semangat karena ada tujuan kita yang mulia. Adapun sekedar memperkaya diri, hanya sekedar berbanyak uang, hanya menambah beban hisab di akhirat kelak. Kemudian di sini ada isyarat celaan orang yang minta-minta, karena kata Rasulullah SAW, wal yadu was-sufla hiya, maka seorang berusaha tidak menjadi tangan yang di bawah, berusaha menjadi tangan yang di atas, ya. Kecuali dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, maka itu tidak ada celaan baginya. Tidak ada celaan baginya. Bahkan kalau dalam kondisi darurat kemudian dia minta-minta, ya, maka mudah-mudahan dia dapat pahala karena dia harus menyelamatkan jiwanya, ya. Taib. Yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala an-nasa takatsuran, siapa yang meminta kepada manusia takatsuran, itu dalam rangka berbanyak harta, padahal dia sudah berkecukupan, tapi sekedar takatsuran, bukan hajatan, bukan ihtiyajan, bukan karena butuh, bukan karena daruratan, bukan dalam kondisi darurat, tapi takatsuran, ingin berbanyak harta padahal dia cukup. Padahal dia punya harta untuk mencukupi kebutuhannya, tapi dia minta-minta untuk berbanyak harta, padahal dia cukup. Fa inna ma yas'alu jamran, sungguhnya dia hanya meminta bara api. Falyastaqil aw liyastakthir, maka terserah dia mempersedikit bara api atau memperbanyak bara api. Ini adalah namanya tahdid, ancaman, ya. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, siapa yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir juga silakan. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha, tapi ingat kami siapkan bagi orang-orang zalim, orang kafir, api neraka yang nyala apinya mengepung, ya, mengepung orang yang masuk dalam neraka jahanam. Ini namanya sighah at-tahdid, ancaman. Bukan Rasulullah SAW menganjurkan silakan minta bara api, sedikit boleh, banyak juga Pak boleh, tapi ini ancaman, ya. Ya, seperti kita ancam anak kita, terserah, ya, mau minggat dari rumah atau mau abi gampar, terserah mana, ya. Itu ancaman, bukan kebebasan, ya. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Mereka berdalil firman Allah sepotong aja. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah, ila kalimatin sawa,
kita sama-sama menuju pada perkataan yang sama, yang sepakat, titik. Kata mereka, maka kita ini sama ahlul kitab berusaha cari titik kesepakatan, jangan lihat titik perbedaan. Banyak kesepakatan kita dengan mereka dalam masalah sosial, dalam masalah keadilan, dalam masalah macam-macam. Padahal ayatnya ada sambungannya. Allah jelaskan yang dimaksud dengan kalimat yang sama itu apa? Kesepakatan itu, alla na'budu illallah. Jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala yattakhidz ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita memanggil, menjadikan sebagian yang lain Tuhan selain Allah. Tapi mereka selalu manhaj mereka, manhaj sesat, hanya ngambil sepotong apa? Ayat. Manhaj mereka itu seperti membaca firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, titik. Salat celaka semua. Padahal kan ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lain dalam salatnya. Mereka ngambil cuma sepotongnya mereka tinggalkan. Dan itu mereka banyak lakukan. Padahal mereka doktor dalam bidang apa? Agama, sebagian mereka profesor. Tapi karena hawa nafsu sudah merasuk dalam jiwa mereka, sehingga mereka ngambil sepotong ayat, kelanjutannya mereka hapus. Ya. Sama seperti mereka berdalil dengan surat yang dikirim Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah Sulaiman penuh rahmat, kasih sayang. Dia bilang, wahai Ratu Bilqis, bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah Sulaiman menyebar rahmat, Ratu Bilqis nyembah matahari tidak jadi masalah. Taib, lanjutkan ayatnya. Ayatnya jelas lanjutannya. Allah ta'alu alayya, jangan sombong kepadaku. Wa'tuni muslimin, datang kepadaku, serahkan diri. Taib. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Itulah metode orang liberal. Maksud saya, kalau itu mungkin anak TK yang berdalil begitu, mungkin. Ini profesor, doktor, kemudian berdalil dengan sepenggal ayat, melupakan ayat yang lain. Seperti firman Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir silakan. Itu adalah ancaman. Ini bukan apa? Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah yang kalian sukai. Bukan berarti boleh kita mau zina, mau maksiat. Itu ancaman. Ingat, lakukan yang kalian sukai tapi ada hisabnya. Maksudnya demikian. Sama seperti ini. Ketika Rasulullah berkata, siapa yang meminta-minta kepada manusia padahal dia cukup, ya, dia cukup, ada. Cuma dia pingin tambahan banyak hartanya, ya. Masih ada tabungannya, masih ada aset bisa dia jual, tapi dia nggak mau, dia mau mintalah sama orang, padahal dia punya. Fa innama yas'alu jamran, sungguhnya dia minta bara api, ya, dan ngeri, minta api neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, fal yastaqil au liyastakthir, terserah mau ambil sedikit bara api atau ingin ambil banyak bara api. Dua-duanya bahaya, tentu semakin banyak semakin apa? Bahaya. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya minta-minta kalau tidak mendesak dan tidak darurat maka hukumnya haram, karena seperti memegang bara itu melukai, mencongkel daging di wajah. Cara bahasa kad maksudnya meletihkan, membuat wajah menjadi letih. Kaddun yakuddu bihar rajul wajahu. Namun Ibn Nawawi mengartikan al-kaddu al-khadshu wa nahwuhu, yaitu mencongkel wajah. Jadi semakin dia sering minta, dia semakin mencongkel daging di wajahnya. Ya. Illa an yas'ala rajulu sultanan, kecuali seorang meminta dari sultan, dari penguasa, au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang harus tidak bisa dia hindari. Contoh minta kepada, jadi hukum asal meminta-minta adalah haram. Sudah banyak dalilnya tadi, ya. Di antaranya adalah Rasulullah ibaratkan orang yang minta-minta seperti dia mencongkel apa? Daging di wajahnya. Ya. Diperbolehkan jika dia minta kepada sultan, kepada penguasa, dia punya hak. Dia punya hak dari Baitul Mal. Dia punya gaji yang tertunda, dia boleh minta, nggak ada masalah. Dia udah kerja, belum dapat gaji, dia boleh minta. Minta kepada penguasa karena itu hak dia, maka ini tidak jadi masalah. Atau amrin la budda min, atau perkara yang darurat yang tidak bisa dia hindari, dia boleh meminta, ya. Hukum asalnya jika tidak ada keperluan, tidak mendesak, maka seperti dia mencongkel daging dari wajahnya. Taib, hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
Man asabathu faqatun, siapa yang ditimpa dengan kemiskinan ya ada musibah yang menimpanya, yang tadinya dia kaya raya kemudian tiba-tiba miskin, tiba-tiba usahanya hancur dan semisalnya ya. Atau dia punya kebun tahu-tahu ada afah, tahu-tahu ada bencana, ada kebakaran, ada hama menghabisi kebunnya misalnya. Man asabathu faqatun, siapa yang mengalami kesulitan, kemiskinan, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang mengalami kesulitan kemudian dia curahkan kepada manusia, yaitu dia minta tolong kepada manusia, minta kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man anzalaha billah, adapun jika dia curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil, maka niscaya Allah akan memberikan bagi dia rizki yang segera atau yang tertunda. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Imam Tirmidzi berkata hadis yang hasan. Yushiku bikasri shin ay yusri. Yusri yaitu Allah segera akan memberikan dia rezeki. Rezeki yang datang segera atau yang akan datang. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan jika seorang menderita suatu penderitaan, di antaranya kemiskinan, maka yang pertama dia minta pertolongan adalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang di tangannya segala sesuatu, karena Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Susah senang semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman akan hal itu, dia tahu bahwasanya semua musibah Allah yang takdirkan, karena Allah mentakdirkan baik dan buruk, maka Allah akan yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Oleh karena jika kita mengalami penderitaan apapun ya, usahakan jangan mengeluhkan kepada manusia sebisa mungkin, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau enggak darurat, kita masih bisa kuat, kita berusaha menahan diri. Keluhkan kepada Allah. Masih ada aset yang bisa dijual, jual. Ya. Masih bisa berusaha, berusaha. Masih bisa suruh anak istri sabar, sabar. Ya. Kecuali darurat. Ya. Biasakan diri kita untuk hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menjaga wajah kita untuk tidak menghinakan wajah kita di hadapan manusia. Kita menjaga diri kita untuk tidak mencurhatkan kondisi kita kepada manusia, karena seakan-akan kita mencurhatkan takdir Allah kepada manusia. Tapi kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang syekh ditanya, "Anda kok selalu senyum?" Kata dia, "Kesedihanku aku serahkan kepada Allah. Senyumanku untuk apa? Kalian." Ya. Bukan berarti syekh tersebut tidak menangis. Dia menangis, tetapi di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kemudian curhat. Maka di antara fenomena yang buruk yang tersebar di zaman sekarang, ini maksudnya apa ya? Ya sudah, memang benar yang hanya Allah yang mengerti, tapi tidak usah kau tulis di status bikin orang apa? Kepo. Ada apa, Kamu pun tidak mengerti. Jadi bikin sedikit-sedikit curhat ya. Sampai ada perang-perang antara suami istri, perang-perangan. Bikin status istri yang baik adalah 1, 2, 3, 4. Ada apa ini? Istrinya bantah, suami yang baik adalah 1, 2, 3. Jadi perang-perangan status. Bikin status, tahu-tahu hati terbelah dua. Ada apa ini? Hati siapa yang terbelah dua ini? Wah, curi. Maksudnya sedikit-sedikit jangan curhat. Ini tercela. Biasakan curhat kepada Allah. Apalagi privasi yang paling privasi, masalah keluarga yang harusnya dirahasiakan malah dicurhatkan.
Kalau Anda punya masalah, sampaikan kepada Allah, sebentar lagi akan ada solusi. Tapi kalau curhat kepada manusia, niscaya tidak ada solusi. Lihat apa kata Nabi SAW, ini terkait dengan kemiskinan, ekonomi. Man asabatu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang ditimpa dengan kesulitan ekonomi, kemudian dia limpahkan, dia curhatkan kepada manusia, kalau darurat nggak ada masalah ya. Artinya dia masih mampu, tapi dia sedikit-sedikit curhat, aduh gini, aduh gini, aduh gini, aduh gini, aduh gini, aduh terus. Maka tidak akan selesai penderitaannya. Wa man anzalaha billah, siapa yang curhatkan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizkin, maka Allah akan menyegerakan rezeki baginya, memberi rezeki kepada dia, ajilin au ajil, rezeki yang segera atau sebentar lagi. Ya. Atau yang tertunda. Maka ini pelajaran bagi kita semua, ini salah satu fenomena yang parah di zaman sekarang ya. Orang-orang suka curhat, ditulis dalam apa? Status. Baik terang-terangan maupun isyarat. Saya hadapi ada masalah, orang datang ke rumah, mau didamaikan. Akhirnya sang suami tidak tahan, dia ceraikan istrinya. Kenapa? Istrinya serang dia lewat status. Ini gini, suamiku gini, gini, gini. Dia nggak kuat. Aib dia dibongkar oleh apa? Istrinya. Ya sudah, selamat jalan. Masih banyak kembang-kembang di atas muka bumi ini. Sebagaimana kambing juga banyak ya. Maksud saya lihat, subhanallah. Kenapa harus curhat? Malulah kita dikit-dikit curhat pada manusia. Taib, berikutnya an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffal lahu bil jannah. Siapa yang mau menjamin kepada aku tidak minta apapun kepada manusia, aku akan menjamin baginya surga. Luar biasa. Siapa yang bisa menjamin dirinya tidak minta sesuatu pun kepada manusia, maka aku akan jamin baginya surga. Fakultu, kata Thauban, ana, saya menjamin tidak akan minta kepada manusia. Fakana la yas'alu ahadan syai'an. Maka Thauban sama sekali tidak pernah minta sesuatu pun kepada manusia, karena jaminannya adalah apa? Surga. Oleh karenanya orang yang sering tidak minta kepada orang lain, tauhidnya semakin tinggi, tawakalnya semakin apa? Tinggi. Maksudnya kenapa Rasulullah jamin dia surga? Karena dia berarti tauhidnya semakin apa? Semakin tinggi. Tawakalnya semakin apa? Tinggi. Lain halnya kalau darurat ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau darurat dia tidak minta tolong, dia berdosa. Karena dia harus menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya. Tapi kalau tidak darurat, selama masih bisa, selama masih mampu, tidak usah minta kepada orang lain. Lain halnya kalau dia kasih, nggak ada masalah. Ada meminta-minta, merendahkan diri, mengurangi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kurang percaya bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq. Kecuali kalau darurat. Dan sebagaimana kita telah sampaikan sebelumnya, Rasulullah SAW mengambil baiat kepada sebagian sahabat untuk tidak minta apapun kepada orang lain. Sebagaimana sudah kita sampaikan juga bagaimana Hakim bin Hizam yang kemudian tidak minta-minta meskipun dia dapat jatah dari penguasa. Ya, Abu Bakar kasih dia enggak mau, Umar kasih juga dia tidak mau setelah dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana Umar dikasih oleh Nabi, kata Umar, berikan yang lebih miskin dariku. Rasulullah kasih lagi, kata dia, berikan yang miskin dariku. Sampai Rasulullah kasih, Rasulullah bilang, kalau datang kau tidak minta-minta, ambil aja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis berikutnya, an Abi Bishr Qabisata ibn al-Mukhariqi qala tahammaltu hamalatan, kata beliau, aku menanggung tanggungan. Al-hamalah artinya saya bacakan di bagian Gharibul Hadis, kata An-Nawawi, al-hamalah bi fathil ha an yaqa qitalun wa nahwuhu baina fariqain fayuslihu insanun bainahum ala malin yatahammaluhu wa yaltazimuhu ala nafsihi. Hamalah atau tanggungan yang dimaksud dalam hadis ini adalah terjadi peperangan di antara dua kelompok, entah dua kabilah, entah dua grup, entah dua geng, dua kelompok. Maka ada seorang masuk untuk mendamaikan di antara dua kelompok tersebut dengan menjamin harta. Dia katakan, saya akan berikan harta kepada kalian dengan syarat kalian damai. Saya janji akan berikan harta sekian, sekian, sekian. Akhirnya dia memikul tanggungan dalam rangka untuk mendamaikan. Itu namanya hamalah. Ya. Atau misalnya terjadi pembunuhan, kemudian dia datang mau balas dendam, dia bilang, enggak, saya tanggung diyatnya.
contoh ya. Saya tanggung diatnya, diat orang ini saya yang tanggung. Ya. Ya, maka ini disebut hamalah. Maka kata Qabisah ini perbuatan terpuji karena dia berusaha mengislah, mendamaikan di antara dua kaum muslimin. Kita tahu islah, mendamaikan dua kaum muslimin yang bertikai, pahalanya sangat besar. Apalagi pertikaian tersebut sampai pada tingkatan menumpahkan darah. Maka kata Qabisah, tahammaltu hamalatan, aku memikul tanggungan tadi untuk mendamaikan dua kelompok yang saling bertikai. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu fiha, maka aku minta agar Rasulullah membantuku ya dalam membayar tanggungan tersebut. Dan ini tidak tercela karena dia minta bukan untuk dirinya ya. Dia minta bukan yang tercela itu kalau minta untuk apa diri sendiri, tapi ini dia meminta karena untuk mendamaikan orang lain. Kata Rasulullah SAW, aqim hatta ta'tiyana sadaqah. Tunggu kau di sini, ya, sampai datang zakat. Fana'muru laka biha, maka kami akan berikan uang zakat tersebut untuk engkau. Jadi ini boleh, uang yang digunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai boleh dibayar dengan uang apa? Uang zakat. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Sungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali kepada salah satu dari tiga orang. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha. Seorang yang menanggung tanggungan seperti engkau, yaitu Qabisah, seperti yang dialami oleh Qabisah. Seorang menanggung tanggungan untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha. Maka boleh bagi dia untuk meminta-minta sampai dia mendapatkan bantuan membayar tanggungan tersebut. Setelah itu tidak boleh lagi minta-minta karena sudah selesai tugasnya. Tsumma yumsik, kemudian dia menahan diri, tidak minta-minta lagi. Yang kedua, wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malahu. Seorang ditimpa dengan musibah maka menghabisi hartanya seluruhnya. Misalnya dia pedagang tahu-tahu dicuri, misalnya pedagang tahu-tahu kebakaran, punya toko di pasar tahu-tahu kebakaran. Ya. Punya sawah ladang tahu-tahu ada hama menyerang atau terjadi kebakaran, ya, tiba-tiba terjadi musibah, maka hartanya habis. Kalau hartanya masih ada, tidak boleh minta-minta. Ini hartanya habis. Ijtahat malahu, habis hartanya. Fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Maka dia boleh minta-minta sampai dia mendapati kecukupan harta yang dia bisa hidup dengan harta tersebut. Itu bukan minta-minta sampai kaya lagi, enggak. Tapi cukup yang buat dia bisa menjalani apa? Kehidupan. Atau qala sadadan min aish, atau yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Wa rajulun, yang ketiga, asabatu faqah hatta yaqula thalatha, yaitu seorang ditimpa dengan kemiskinan ya. Sampai ada tiga saksi min dzawil hija min qaumihi, sampai ada tiga saksi dari kaumnya. Al-hija maksudnya dzawil aql, yang berakal, yaitu orang-orang yang ngerti, bersaksi bahwasanya memang dia tadinya kaya kemudian miskin mendadak. Ketiga-tiganya bersaksi laqad asabat fulanan faqah. Ya. Sungguh si fulan telah ditimpa dengan kemiskinan. Tadinya sebelumnya dia berkecukupan. Fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Maka boleh bagi dia untuk meminta-minta sampai dia mendapati qiwaman, yaitu cukup untuk bisa menjalani kehidupannya, maka dia berhenti dari minta-minta. Au qala sidadan min aish, atau sidad sama maknanya yaitu yang mencukupi kebutuhannya. Ma yasuddu hajatal mu'wiz wa yakfihi, yaitu yang cukup memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak minta-minta lagi. Fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisatu suhtun. Apapun permintaan selain tiga orang ini, maka itulah permintaan adalah haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Maka orang yang makan dari hasil minta-minta adalah dia makan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ayulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka lebih utama untuk dibakar dengan api neraka Jahannam. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya meminta-minta kalau dalam kondisi darurat atau hal seperti yang disebut oleh Nabi, maka diperbolehkan. Tiga tadi yang Nabi sebutkan. Yang pertama, seorang yang menanggung tanggungan beban hutang karena dia menjamin harta untuk menambahkan dua kelompok, maka dia boleh minta dari harta zakat. Dan dia boleh minta sama orang lain karena bukan untuk dirinya, tapi untuk mendamaikan, dan kita tahu mendamaikan pahalanya besar. Maka dia ngajak orang lain berpartisipasi.
ayo bantu saya. Saya sudah mendamaikan 2 orang, tapi saya janji saya kasih si A 1 miliar, si B 1 miliar. Saya nggak potong persen, nggak ada 12,5% untuk mereka semua. Banyak waktu terjadi peristiwa Palestina, yang awal-awal menyumbang, ada yang sampai ada yang telepon saya, Ustadz, ini ada yang mau menyalurkan, tapi dia minta potongan 12,5% buat dirinya. Atas dasar apa 12,5%? Ini apa? Kenapa dia minta terlalu besar maksud saya? Tapi alhamdulillah ini jujur. Dia masih jujur bilang potong 12,5%. Sebagian orang tidak jujur, langsung dipotong sendiri. Atas dasar apa dia minta? Cuma tinggal transfer apa dasar apa dia minta potongan 12,5%? Tidak boleh. Atas dasar apa? Ya, kalau dia bilang 12,5% untuk biaya yang antar duitnya, itu namanya tidak ada masalah karena memang untuk mengantar duit tersebut. Ini tidak ada apa-apa, potong 12,5% masuk kantong pribadi. Enak sekali. Kalau dia kumpulkan uang 1 miliar dapat berapa? 125 juta. Endasmu dapat enak kali ya, cuma bikin iklan kemudian dapat 125 juta. Uang untuk kaum muslimin lagi dalam sekarat, dalam kondisi susah, mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan. Ya. Mengerikan ya. Ini enggak, ini memang dia menjamin harta dan bukan buat dia, buat mereka. Maka tidak mengapa dia minta ya, agar orang berpartisipasi untuk melakukan amal soleh, karena mendamaikan 2 orang yang bersengketa pahalanya besar. Yang kedua tadi, seorang yang tiba-tiba ditimpa dengan musibah ya, sehingga kebunnya habis, hartanya habis, ludes, maka tidak mengapa, darurat. Atau yang ketiga tadi, orang di kampung, dia tadinya kaya, tiba-tiba miskin, tidak kelihatan. Yang ketiga tidak kelihatan. Tahu-tahu dia miskin, mungkin rugi, tiba-tiba sahamnya hancur misalnya. Kalau yang tadi kan jelas. Yang kedua modelnya dia punya kebun, kelihatan kebakar, kemudian kena petir kebakaran, diserang hama nampak. Tapi yang model ketiga ini dia tadinya kaya, tahu-tahu miskin. Miskin mungkin tidak kelihatan. Dia ditipu dalam perdagangan misalnya, atau saham tiba-tiba anjlok hancur sehingga dia miskin. Datang 3 orang kasih saksi. Orang dari kampung tersebut yang orang-orang bertakwa, orang berakal memberi saksi. Orang ini memang susah, maka dia tidak diberi banyak, diberi untuk kecukupan kebutuhan apa? Hidupnya secukupnya dan tidak boleh lebih daripada itu. Lebih daripada itu, lebih dari 3 model permintaan ini namanya suhtun, harta yang haram. Berapa menit lagi? 4 menit. Tapi hadis yang terakhir, wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani. Bukanlah miskin adalah yang muter-muter di orang-orang untuk minta-minta, kemudian dikasih sesuap nasi atau 2 suap makanan, kemudian dia mundur. Minta-minta makanan, tak kasih. 1 piring selesai. Wat-tamratu wat-tamratan. Atau yang dia minta dikasih sebutir korma, 2 butir korma, kemudian dia tidak minta lagi. Ini miskin. Tapi ada yang lebih miskin daripada itu. Orang yang datang-datang ketuk pintu minta sesuap nasi, miskin atau tidak? Miskin. Yang minta sebutir korma, 2 butir korma, miskin atau tidak? Miskin. Ini miskin, tapi ada yang lebih dahsyat miskinnya. Makanya Rasulullah mengatakan, bukan miskin yang seperti ini, maksudnya bukan miskin sejati. Ada yang lebih miskin lagi, siapa? Walakinnal miskinal ladzi la yajidu ghinan yughni. Tetapi miskin yang sejati adalah orang yang tidak mendapati kecukupannya sehingga dia kekurangan, wala yuftanu lahu, dan tidak ada yang tahu kalau dia miskin. Fa yatasaddaqa alaihi, sehingga tidak ada yang sedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia juga tidak minta-minta pada orang lain. Inilah miskin yang sejati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang minta-minta kelihatan, orang tahu inilah orang susah, sehingga ada orang tertarik untuk kasih dia. Dia minta-minta di jalan, dia ketuk pintu rumah orang. Benar dia miskin, tetapi orang tahu oh dia miskin, maka mereka tidak ragu-ragu untuk kasih bantuan. Yang lebih parah daripada itu adalah orang yang susah hidupnya, tapi dia tidak kelihatan, dan dia juga tidak minta-minta kepada orang lain. Dia malu. Maka ini lebih utama untuk disedekahi. Makanya Allah mengatakan tentang sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dia tahu dalam harta dia punya harta, ada hak orang lain. Dia punya harta 1 miliar dia tahu, tapi dalam 1 miliar itu ada hak milik orang lain. Buat siapa?
Ya, lisaili wal mahrum, kepada orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta, tidak ketahuan. Maka ketika kita ingin memberi sumbangan, sedekah, benar yang di depan mata kita kita kasih, tapi cari-cari juga orang-orang yang tidak minta-minta. Mungkin tetangga ada yang diam-diam, cari informasi. Tidak kelihatan. Mungkin ada orang jualan tapi enggak laku-laku, kita tahulah. Kelihatannya dia jualan tapi dia rugi. Kelihatan jualan tapi apa? Rugi. Ya. Saya punya kawan ada cerita, dia penjual kue, sekarang sudah sukses. Dia jual kue, istrinya bikin setengah mati. Kalau nggak laku dia malu bawa pulang buat istrinya, karena istrinya sudah setengah mati. Akhirnya dia buang. Dia bilang sudah laku. Dia pinjam uang sama teman. Artinya ada orang seperti itu. Terus yang kedua nggak laku lagi, dia buang lagi. Dia bilang saya sedekahkan. Dia buang taruh di mana, ada yang ambil silakan. Terus dia pinjam uang sama orang, pulang seakan-akan apa? Bawa keuntungan. Sampai akhirnya sekarang laris. Sampai dia jemput saya naik mobil, Masya Allah. Bukan mobil utangan, mobil apa? Jadi maksud saya, ada orang-orang yang susah, yang dia malu untuk apa? Minta-minta. Maka kita, terkadang itu saudara kita. Terkadang kita punya saudara, mungkin punya ponakan, mungkin punya kakak, punya adik, malu untuk minta sama kita. Kita berusaha kenali. Itu lebih utama, tante kita, ya mungkin ponakan jauh, kerabat, masih banyak yang susah dan malu-malu, maka itu lebih utama untuk kita bantu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Azan dulu, habis azan baru kita tanya jawab. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Wallahu ta'ala alam.